Tuhan itu nggak cuma pengen kita jatuh cinta, tapi kita harus bertumbuh dalam cinta itu sendiri. Jangan cari cintanya dulu, cari Tuhannya dulu yang ngasih cinta gitu ya Kak. Seimbang tuh bukan sekedar 50-50, sometimes it could be 70-30, 60-40 yang kayak gitu ya. Dan orang yang sudah merasakan kasih Allah baru bisa mengasihi. Sebelum kita cari anak Tuhan, kita harus jadi anak Tuhan dulu kan. Itu tips dari Kak Evan guys, deketin dulu orang tuanya. Faith Fam, kembali lagi di program Faith Minutes, Building Faith in Minutes. Aku Via sebagai host yang akan menemani Faith Fam dalam 30 menit ke depan. Mungkin yang belum tahu Faith Minutes itu apa sih? Jadi Faith Minutes adalah ruang di mana kita berbincang bersama narasumber-narasumber inspiratif, mendengarkan cerita hidup mereka, dan bersama-sama merefresh iman kita dalam waktu yang singkat namun bermakna. Nah, di bulan Maret ini kita akan mengangkat satu topik yang sangat erat nih sama kehidupan kita, yaitu toxic relationship. Toxic relationship di mana merupakan sebuah fenomena yang sebenarnya umum nih terjadi di sekitar kita, bisa dalam pertemanan, pelayanan, maupun bidang-bidang lainnya. Namun, kerap kali kita memilih dalam diam, bertahan, ataupun tidak sadar dengan keadaan itu. Nah, di episode hari ini spesial nih, karena kita akan lanjut membahas toxic relationship yang sangat deket dan ditunggu-tunggu nih sama anak muda. Jadi, langsung aja kita akan bahas toxic relationship yaitu dalam percintaan. Nah, hari ini aku juga nggak sendiri karena kita akan ngobrol sama pembicara yang benar-benar inspiratif dengan pengalaman dan perspektif yang menarik nih untuk kita dengarkan. So, udah pada nggak sabar kan? Tanpa menunggu lebih lama, kita sambut Kak Steven Tabaluyan. Halo. Halo Kak. Halo. Oke, halo. Ini Kak Steven Tabaluyan, ini panggilannya eksisnya tuh di gereja Kak Evan ya Kak? Ya. Oke. Nah mungkin Kak belum semuanya kenal nih, walaupun kalau aku mah udah kenal banget gitu. Boleh nggak sih Kak kenalan dulu Kak Evan, pelayanan kalau di gereja biasanya apa? Oke, teman-teman, shalom. Perkenalkan, nama saya Steven Tabaluyan, biasa dipanggil Kak Evan. Kalau di gereja kita, aku biasa pelayanan di divisi pujian dan penyembahan. Saya pikir itu aja. Oke, thank you Kak Evan. Thank you. Oke, nah berarti Kak Evan kalau ngebahas sekarang nih toxic relationship dalam percintaan, mungkin aku dan Faith Fam boleh tahu ya, Kak Evan tuh berarti sekarang udah berkeluarga? Udah berkeluarga. Oke, udah berkeluarga, udah ada tambahan? Ada tambahan satu anak perempuan. Oh, ini kan Anika kan Kak, masih kecil kan? Masih kecil. Lagi seru-serunya tuh ya? Lagi seru-serunya, dokter bilang 2 bulan anak mulai mendengar, 2 tahun anak stop mendengar. Nah, dari fase stop mendengar. Oh berarti 2 tahun Kak? Ya. Weh lagi luar biasa, lagi semangat-semangatnya tuh. Oke, nah Kak, tapi kita coba tarik dikit ya Kak. Kan pernikahan, berarti sebelumnya masa pacaran gitu ya, karena kan anak-anak muda nih sekarang kan lagi zamannya pacar-pacaran gitu ya Kak. Kalau aku pribadi ngelihat baik di Teens maupun di YouTube tuh kayaknya kalau topik dari hari Minggunya tuh tentang percintaan, tentang pacaran tuh kayak langsung semangat banget gitu Kak. Rame. Langsung rame gitu. Tapi Kak kalau aku boleh kilas dikit ya, dulu kan Kakak pernah muda dong? Pernah. Pernah muda masih kan? muda, cuman dulu lebih muda lagi. Iya benar, masih muda siap. Nah, Kakak dulu pernah pacaran? Pacaran juga ya, berarti pacaran tuh normal ya Kak? Normal. Nah, tapi kalau aku boleh tahu kan pacaran tuh ada orang yang pacarannya, maaf ya kayak gonta-ganti. Izin ya Kanita, izin ini takut masalah enggak ya? Enggak masalah rumah tangga dong ya, aman. Iya, jadi ada yang pacarannya tuh ada banyak kuantitasnya ya, atau mungkin kualitasnya gitu. Kayak pacarannya ada yang sampai 5 tahun, 7 tahun gitu. Kalau aku boleh tahu dulu Kak Evan tipikal pacarannya kayak gimana sih? Aku tipikal orang yang kedua, yang pacarnya lama. Oh, berarti bisa bertahun-tahun? Boleh tahu nggak Kak, paling lama pacaran berapa tahun sih? Paling lama yang terakhir ini adalah sama mantan pacarku ini, yang istriku sekarang. Dan kita juga sebenarnya nggak pacaran itu ya, nggak ada pacaran ya, nggak ada tanggal jadiannya juga. Oh, berarti wow, HTS gitu Kak? Bisa dibilang begitu ya. Oke. Berarti kalau aku boleh simpulin dikit, Kak Evan tuh gimana sih Kak pandangannya terhadap yang kayak HTS gitu? Menurut Kakak tuh perlu nggak sih pacaran tuh ada status atau ya nggak apa-apa temen HTS kan ya, temen jalanin dulu gitu. Kalau menurut Kakak gimana sih Kak? Sebenarnya kan kalau menurut aku pribadi nih ya, Faith Fam, menurut aku pribadi sebenarnya pacaran itu kan sebenarnya bisa dibilang juga teman dekat. Teman dekat yang
perlu nggak perlu, kalau misalnya memang ada tanggal jadian silahkan, nggak ada tanggal jadian pun ya nggak apa-apa juga. Yang penting saling jaga kan, saling ingetin satu dengan yang lain. Menurut aku sih gitu ya. Oke. Nah, tadi ngomongin kayak gitu, aku jadi penasaran sih Kak. Kita kan kalau ngomongin pacaran tuh sangat Ya. subjektif ya, nggak Oke. ada normanya kayak gitu kan. Tapi kalau dari Kakak sendiri, ada nggak sih Kak kriteria pas nyari pacar gitu? Oke, kalau kriteria pas nyari pacar ya tentu ada ya. Kita kan dalam rangka nih program Kristen kan, bisa dibilang talk show Kristen gitu. Tentu ya harus sesuai dengan firman lah ya. Itu kan Oke. paketnya seperti itu. Oke, sesuai dengan firman. Nah, kalau ngomongin sesuai dengan firman, aku Ya. tuh sering banget Kak dengar kayak dan dapat wejangan gitu, Ya. cari pacar yang seiman dan sepadan ya, kayak gitu ya, seperti kan. itu, ya. Tapi kan seiman dan sepadan juga balik lagi ya subjektif gitu. Ya. Nah, kalau menurut Kakak tuh definisi sepadan tuh apa sih? Nah, kalau sepadan ya menurut Alkitab ya, dalam hal ini pertama dalam hal kita mencari pasangan, kita harus pikir dulu ada urgensi apa, kan gitu kan. Sepenting apakah itu jadi prioritas kita sekarang untuk mencari pasangan, karena kita harus tanya dulu apakah cinta yang aku cari ini udah sesuai sama maunya Tuhan. Oke. Keinginanku ini bener gak sih ini keinginan Tuhan juga, kayak gitu. Karena gini Tuhan itu nggak cuma pengen kita jatuh cinta, tapi kita harus bertumbuh dalam cinta itu sendiri, Oh, wow. kayak gitu. Nah, balik lagi ya, yang tadi sepadan ya. Sepadan itu mungkin menurut Alkitab itu bukan yang hobinya sama, seleranya sama. Kayak contoh, gue suka musik jazz, dia suka musik jazz, wah sepadan nih, nggak kayak gitu. Gue suka film horor, dia suka film horor, wah sepadan nih, nggak. Tapi sepadan itu dalam Alkitab adalah dua orang yang punya tujuan sama. Oke. Tujuannya apa? Kristus. Oke. Wah, menarik banget tadi ya, aku sangat-sangat highlight tuh bukan jatuh cinta tapi bertumbuh dalam cinta. Tuhan nggak cuma pengen kita jatuh cinta, tapi bertumbuh dalam cinta. Benar. Jadi kalau aku bisa simpulin juga tuh tadi urgensinya tuh cari dasarnya ya Kak. Ketika Ya, dasarnya Kristus tuh itu bisa bertumbuh gitu kan. Iya, pastinya seperti itu ya. Oke. Nah, terus Kak, kan misalnya kita udah tahu nih, kita udah aware kan kayak tadi Kak Evan gitu. Tapi gimana sih Kak untuk kita bisa dapetin pasangan tuh yang punya cara berpikir yang sama tadi dengan kita atau yang tadi sepadan itu sepadan, sama kita? tadi penting banget ya. Karena gini, banyak orang yang nyari pasangan itu yang sempurna. Banyak orang cari pasangan yang sempurna tapi nggak sepadan. Oke. Gitu. Jadi aku jadi ingat nih satu ayat ya. Boleh aku baca boleh, ini? Sebentar, Kak. ada di sini aku di sini. Di 2 Korintus 6 ayat 14 bilang begini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang atau sepadan dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dalam gelap? Nah, tadi yang aku jelasin tadi, Via, sepadan itu nggak selera sama, hobi sama, tapi punya tujuan yang sama. Nah, kalau dua orang ini sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu mencari Tuhan, pasti di tengah jalan ketemu nih. Oke. Di tengah jalan pasti mereka ketemu. Jadi seimbang itu balik lagi ya, bukan perihal soal tadi selera, hobi dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Berarti kalau yang bisa aku simpulin yang dari Kak Evan tuh jangan cari cintanya dulu, cari Tuhannya dulu yang ngasih cinta gitu ya Kak. Iya. Seru. Ya itu. Nah, iya. Tapi Kak, aku tuh agak penasaran deh. Kita tadi ngomongin yang seiman, sepadan gitu. ya. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin dunia, ada faktor-faktor lain ya. Contohnya faktor yang tadi misalnya seimbang mungkin sama-sama suka sesuatu, atau mungkin seimbangnya dalam ada yang sekarang Kak, lu split bill nggak sih pacaran kayak gitu kan. Ada juga yang kayak kan kalau TikTok tuh jadinya tuh ini ya, Fatfam juga pasti ngerasa deh dengan adanya TikTok, sosmed gitu. Jadi standar kita tuh standarnya tuh tinggi gitu, kayak definisi effort, kayaknya udah effort kok bare minimum kayak gitu loh Kak, kalimat-kalimat yang kok sekarang tuh jadi banyak standar kayak gitu. Nah, kalau menurut Kakak sendiri tuh pacaran tuh kayak gimana sih Kak dalam hal keseimbangan yang tadi di dunianya gitu? Keseimbangan dalam hal berpacaran itu adalah saling melengkapi ya, ya. Saling melengkapi, bukan cuma sekedar tadi tuh perihal teknis yang split bill atau antar jemput, lu besok gue jemput ya, tapi besoknya lu yang jemput gue ya, misalnya kayak gitu. Bukan sekedar di permukaan seperti itu, tapi dalam Kristenan
seimbang itu adalah saling melengkapi. Oke. Jadi kayak satu mekanik yang mungkin cara kerjanya seperti ini. That's how it works gitu. Jadi semuanya bisa bekerja, saling melengkapi. Jadi ya gue punya kekurangan juga, lu punya kelebihannya di situ. Ya lu punya kekurangan, gue bisa tutupin kekurangannya. Jadi seimbangnya dalam hal seperti itu di jiwa dan di roh. Oke. Mungkin agak berat ya, Iya, tapi ya seperti itu ya. Tapi bagus sih Kak, dibekalin selagi masih muda gitu kan Kak. Karena kalau untuk yang tadi kita sempat bahas itu lebih ke teknis ya. Iya. Itu mah atur lah, baku atur aja bagaimana baiknya. Oke, iya sih benar-benar. Tapi justru itu yang kadang jadi masalah zaman sekarang. Overthinking lah anak-anak zaman sekarang tuh memulai sesuatu. Tapi juga Faith Fam yang tadi boleh aku simpulin dikit dari Kak Evan, tadi tuh kayak seimbang tuh bukan sekedar 50-50, sometimes it could be 70-30, 60-40 yang kayak gitu yang aku dapetin banget dari Kak Evan. Wow, sangat-sangat insightful. Nah, mungkin kita coba izin throwback dikit Kak, zaman-zaman pacaran gitu Kak. Pasti kan, nggak tahu sih, pacar Kakak lebih dari satu mantan ya? Bisa dibilang kayak gitu. Oke, bisa dibilang kayak gitu. Izin, takut. Nggak apa-apa ya Kak. Nah, sebenarnya ini sih Kak, aku tuh jadi penasaran. Pernah nggak sih Kakak, puji Tuhan kalau nggak pernah, tapi boleh kali ya kita sharing ke Faith Fam juga. Pernah nggak sih ngalamin pengalaman tuh di pacaran tuh, mungkin pacar Kakak ngajak sesuatu tuh yang gak baik atau yang sebenarnya Kakak tuh nggak mau gitu. Soalnya kan masalahnya kan Kakak cowok ya. Kalau cewek tuh gak diturutin lebih masalah ya, kayak pasti ngambek lah, tantrum lah gitu. Pernah nggak sih Kak ngalamin momen itu? Jadi lebih ke general ya mungkin ya. Aku bahasnya adalah apa yang kita lakukan sih harusnya kalau misalnya ada permintaan-permintaan dari pasangan kita yang mungkin nggak kurang nyaman buat kita. Mungkin kayak gitu kali ya, Fia. Jadi sebenarnya gini, nah banyak orang nggak tahu, banyak orang ingin membangun hubungan. Tapi banyak juga orang nggak tahu apa sih tujuan hubungan itu dibangun. Ya orang pengennya ya asal, yang penting gua ada teman curhat aja Kak, misalnya gitu. Yang penting ada teman sleep call aja Kak, kan kayak gitu kan sekarang kan. Tapi nggak tahu sebenarnya tujuan hubungan itu dibangun apa. Nah kita harus tahu dulu tujuan hubungan itu dibangun itu apa. Apa sih tujuan hubungan dari versi Alkitab? Kan gitu ya, Via. Jadi kalau misalnya, ya pasti kita merasakan lah ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai sama maunya kita, pasangan kita minta. Tapi balik lagi, kita harus tahu dulu apa sih tujuan hubungan itu. Oke, berarti tadi dasarnya dari tujuan ya. Ketika udah mensamakan visi gitu ya, sama-sama tujuan. Jadi sebenarnya kalau kayak gini Kak, kalau aku ngeliat dari hubungan aku, izin ya, TMI juga ya Faith Fam, aku tuh sebenarnya benar-benar terberkati kalau setiap lihat sosmed Kak Evan, Kanita tuh rasanya tuh adem gitu, kayak kan kalau zaman sekarang tuh kayak pernikahan kan jadi sesuatu yang serem gitu, tapi kayak Kak Evan Kanita tuh bukti kalau pernikahan tuh menyenangkan guys. Ini agak oversharing, tapi aku jujur sangat-sangat terberkati sih. Nah, tadi dari dasar itu tuh aku tuh jadi ngeliat tadi tujuannya harus sama dulu ya Kak. Tujuannya sama. Ketika tujuannya udah sama, so misalnya di jalan ada kerikil, ada sesuatu ketidakselarasan berpikir, itu kan cuma gesekan yang menajamkan gitu ya Kak. Pada akhirnya ketika kita ingat tujuan, itu bisa mengembalikan cara kita berkompromis kali ya, gitu each other. Oke. Nah, menarik nih. Nah, misalnya nih Kak, Faith Fam ada pengalaman yang misalnya dia sadar nih, kalau misalnya hubungan dia nih, dia kayaknya hatinya nggak kesini deh, maksudnya dalam arti kok salah ya, kayak aku nggak pengen yang tadi kan kita bahas. Aku tuh sebenarnya nggak pengen, tapi aku bingung cara bilangnya. Tadi aku bilang kan juga cewek, kalau misalnya cowok kan lebih PR ya Kak, cewek ngambek kan gitu. Kayak aku pengen stop, atau mungkin dia sadar, oh ini tuh kayaknya udah toxic gitu kan, kayak gitu. Atau mungkin tadi satu, udah terlanjur toxic, atau dua, mencegahnya gitu. Itu kira-kira gimana sih Kak? Jadi gini, kita bahas spesifiknya cinta ya. Ngomongin cinta, love, kasih eros, kasih sesama manusia kan ini kan, it's all about kan. Jadi cinta itu kalau menurut aku kayak ibarat api ya. Kalau api itu ditaruh di tempat yang benar, dia bisa jadi masakan. Jadi sesuatu yang mungkin berguna buat kita. Tapi kalau api itu ditaruh di tempat yang nggak benar, tanpa kita sadari itu akan menghanguskan rumah kita sendiri.
Artinya gini, jadi masalahnya itu bukan apinya, tapi di mana kita menaruh api itu. Oke. Nah, karena kita nggak tahu tujuan hubungan tadi kita bikin, kita bangun, kita nggak tahu tujuannya nih, kita cenderung akan abuse sama hubungan itu. Contoh gini, aku nggak bisa main keyboard. Saat ada keyboard di hadapan aku pasti kan main pencet aja tuh tombol ini, putar tombol ini gitu. Padahal bukan itu tujuan keyboard dibuat. Iya. Tapi karena aku nggak tahu, aku jadi abuse dan akibatnya bisa rusak itu keyboard kan. Kalau kita nggak tahu tujuan hubungan kita akan cenderung abuse sama hubungan itu. Oh, oke. Itu yang namanya toxic. Kita akan menyalahgunakan. Kursi dibikin untuk dudukin. Diberdiriin bisa nggak? Bisa sih Kak. Tapi bukan Kita itu. berdiri di atas kursi, tapi bukan itu tujuan kursi itu dibuat kan. Nah, jadi kita abuse. Kita menyalahgunakan hubungan itu. Oke. Tadi berarti cara mencegahnya tadi balik lagi ya Kak. Kita sadar dulu tadi langkah awalnya. Nah, Iya. tapi Kak, kalau misalnya tadi Kak, kalau misalnya udah terlanjur Kak, amit-amit gitu, misalnya ada terlanjur, terus kayak sadar gitu kan, langkah yang bagus ya Kak untuk sadar. Tapi kan ternyata nggak semudah itu ya Kak untuk narik kaki gitu kan. Iya. Itu kalau Kakak, menurut Kakak gimana Kak? Langsung aja. Kalau kita bilang be sober. Oh. Be sober itu siuman aja. Sadar, segera sadar dan segera pindah dari tempat toksik tersebut. Karena tujuan hubungan ini kan kita ngomongin tujuan hubungan. Oke, iya. Tujuan hubungan itu adalah menyatakan kasih Allah ya. Oke. Jadi tujuan hubungan dibangun itu menyatakan kasih Allah. Kalau hubungan itu nggak menyatakan kasih Allah, it's not a good relationship. Oh, wow. Gitu. Insightful. Wow, aku langsung kayak bingung mau ngomong apa. Tujuan berhubungan pun sama teman sekalipun kan. Sama teman, lingkungan kerja, lingkungan kuliah, lingkungan sekolah. Tujuan kita membangun hubungan itu menyatakan kasih Allah. Oke. Nah, kalau gitu Kak, aku jadi sedikit penasaran gitu. Tujuannya adalah menyatakan kasih Allah gitu. Kalau misalnya dalam pacaran berarti konteksnya dengan gender yang berbeda gitu. Oke. Nah, berarti pertanyaannya gini Kak. Kalau goals seseorang berpacaran, spesifik seseorang beriman Kristen, itu tuh menyatakan kasih Allahnya yang hanya segitu doang, atau mungkin kayak Kakak tahu nggak sih, kayak aku tuh sering banget dengar ya pacaran tuh untuk nikah, kalau emang belum siap nikah gak usah pacaran, yang kayak gitu. Itu gimana Kak? Ya, jadi gini, memang tujuan pacaran, tujuan berhubungan gitu ya, pacaran, teman dekat di Kristen itu kan ujung-ujungnya nanti ada pernikahan kudus itu sendiri kan, yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Tapi izinkan aku bacain satu ayat lagi ya. Boleh. Sebentar ya, di 1 Yohanes 4 ayat 7, 1 Yohanes 4 ayat 7 bilang begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ingat ya, kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi dasar hubungan, jadi kasih itu dasar adalah, menekankan bahwa kasih adalah dasar hubungan dengan Allah. Dan orang yang benar-benar mengenal Allah baru bisa mengasihi. Orang yang benar-benar tahu sama kasih Tuhan, udah merasakan kasih Tuhan, baru dia bisa mengasihi. Kenapa? Ada lagi ayatnya nih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kasar gini, Allah itu, Tuhan kita itu pabriknya kasih. Pabriknya kasih. Jadi orang yang punya akses langsung, istilahnya gitu ya, akses langsung ke pabriknya lah yang bisa menjadi distributor. Kan gitu, kalau ini kita bicara barang ya, produk ya. Berarti orang yang punya akses langsung ke Tuhan, merasakan kasih Tuhan, baru bisa mengasihi. Pertanyaan berikutnya, bisa nggak yang nggak punya akses ke Tuhan itu mengasihi? Bisa, tapi KW. Oke. Nggak punya akses langsung ke pabriknya kan? Bisa, seakan-akan kan banyak yang bilang, Kak, dia beda agama, dia beda keyakinan kan, tapi dia mengasihi aku Kak. Tiap malam ditanyain, udah tidur apa belum, gimana hari ini, pagi bangun selamat pagi, udah sarapan belum, mengasihi, tapi KW ya. Nah kita kan mau yang asli. Nah di sini ayat tadi bilang Allah adalah kasih. Allah pabriknya kasih, dan orang yang sudah merasakan kasih Allah baru bisa mengasihi. Gitu. Jadi tujuannya memang kita harus merasakan kasih Tuhan dulu, baru kita bisa mengasihi sesama.
Oke, wah insightful banget. Dan ini Kak, yang boleh aku simpulin dikit ya tadi value yang aku dapat banget dari obrolan barusan Kak. Kayak berarti tuh salah besar kalau misalnya orang tuh kayak ngomong, aduh kesepian, butuh pacar buat nemenin. Karena salah ya Kak, justru kita udah cukup sama kasihnya Betul. Tuhan, kita mau membagikan Iya. kasih itu Iya. gitu kan ya Kak. Itu yang sangat, aku juga belakangan kayak ke insight kayaknya tuh kalau misalnya pacaran buat cuma nemenin sleep call, Ya. nemenin apa kayak terlalu apa ya, terlalu nggak urgent gitu loh Ya, kayak. ya, ya. Oke. Nah, terus Kak, gimana sih cara kita berdoa gitu kan? Pasti kan kita balik lagi kalau kayak gitu tadi kan tadi Kakak bilang Oke. nyari tujuannya untuk Kristus, berarti kan pasti mintanya ke Kristus juga gitu kan, Betul. lewat Ke doa. pabriknya. Betul, ke pabrik ya, betul, ke pabrik ya. Nah, dan pabriknya yang original juga ya. Original. Yang original juga. Nah, tapi Kak, gimana sih cara kita doa untuk bisa dapetin pasangan yang sesuai sama kata Oke. Alkitab dan kata Tuhan? Atau mungkin tahu gitu, misalnya udah dapet nih, mungkin kayak ada yang ngedeketin, ada yang apa? Gimana cara taunya kayak, oh he is the one, she is the one? Itu gimana sih Kak? Oke. Pertama gini, aku lanjutin sedikit lagi yang tadi. Jadi gini, Boleh. kita mengasihi orang itu bukan syarat ya. Faith itu bukan syarat tapi bukti. Kita mengasihi orang, kan banyak kita dengar nih, gimana mau tahu rasanya kasih, lu harus dekat-dekat sama Tuhan. Enggak, justru kasih yang kita beri ke orang itu adalah bukti kita mengenal Tuhan. Nah, caranya gimana sih doanya? Kita harus doa ke pabriknya kasih, Oke. ya kan? Tapi ada satu hal sebelum kita berdoa yang harus kita pahami dan kita maknai ya lebih jauh adalah pasangan itu bukan solusi mengisi kekosongan kita. Kayak tadi Via bilang, kita harus udah full dulu sama kasih Tuhan, baru pasangan itu bisa. Jadi tugas kita itu mengasihi, bukan dikasihi. Iya, benar. Semua kita tugasnya mengasihi, bukan dikasihi. Ya doa Tuhan. Kalau aku ya doanya, aku nggak tahu ya, preference kan beda-beda. Kalau aku dulu, Tuhan, aku pengen jodoh yang dari Tuhan, yang sebagaimana aku bisa mengasihi dia seperti Engkau mengasihi aku. Gitu, doanya gitu aja sih. Panjang-panjang juga boleh, cuman aku nggak suka doa panjang-panjang. Oke. Terus Kak, gimana Kak cara akhirnya kayak klik, oh I know she is the one, gitu tuh dari mana Kak? Ketika kita tahu bahwa pasangan kita ini memotivasi kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Oh, oke. Kan it's all about Him. Kalau pasangan kita tiba-tiba menarik kita jauh dari Tuhan, misalnya teknisnya adalah kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan komunitas, jangan-jangan ini bukan dari Tuhan. Tapi kalau dia support semua kegiatan kita, dalam artian pada plotnya ya, yang benar ya, ayo go, aku dukung. Oh, I see. Berarti Karena kita hidup kan bukan buat diri kita sendiri, dan bukan hanya untuk pasangan kita. benar. Panggilan kita kan kayak gitu kan. Iya, panggilan. Balik lagi ke panggilan kita. Benar sih Kak. Jadi tadi yang aku tangkap dikit, buktinya adalah justru dengan kita semakin kecintaan nih, semakin mencintai pasangan kita, justru semakin besar cinta kita ke Tuhan Iya juga dong, ya Kak. iya. Karena itu sangat berkorelasi Iya, gitu ya. Sangat. Oke. Nah Kak, kalau aku boleh tahu nih Kak, kalau misalnya ada orang faith fam gitu ya ceritanya, Ya. misalnya lagi berdoa untuk mendapatkan pasangan gitu. Kakak, menurut Kakak tuh, soalnya kan ada yang bilang ya, aku nggak tahu sih ini masih masuk teknis apa nggak, kayak berdoa dan berusaha Ya. gitu kan. Kayak kita perlu berusaha juga nggak tuh, kayak ya udah serahin aja ke Tuhan. Nanti kalau datang, kan soalnya banyak orang yang kalau jodoh mah nanti juga datang sendiri. Kan kayak bingung ya, ada orang tim Iya, harus usaha gitu. Rezeki juga datang sendiri. Iya. Itu gimana Kak kalau menurut Kakak? Ya misalnya kita ya secara manusia tertarik sama orang, pasti kan kita harus cari tahu dulu kan. Yang penting gini, kita dalam hubungan itu pertama harus diketahui orang tua. Oh, oke. Ya dong, harus diketahui orang tua. Oke, Dan oke. orang tua itulah yang nanti bisa menilai pasangan kita. Contoh gini, misalnya si Evan ini kok dekat sama dia makin rajin ya, makin beresin tempat tidur sendiri, makan cuci piring sendiri gitu. Berarti kan itu kan ada membawa kebaikan, Iya, ya kan? iya. Nah kalau misalnya ada yang doa, Tuhan pokoknya, nah kalau udah pakai pokoknya bahaya nih. Pokoknya gue suka sama dia, gue rasa dia jodoh gue nggak mau tahu dia jodoh gue. Haleluya, amin. Nah itu
nggak bisa ya. Ya. Jadi Nggak gini, bisa ya Faith Fam. sebelum kita cari anak Tuhan, kita harus jadi anak Tuhan dulu kan. Oke, benar-benar. Kan gitu. Ada yang pastor ngomong kayak gitu kan. Kita harus benar dulu nih. Kalau misalnya kasar gini, kalau mau cari anak Tuhan, lu nggak mungkin cari di diskotik, nggak mungkin. Kan gitu. Pastor selalu bilang gitu. Jadi kalau memang misalnya kita ada perasaan sama seseorang, ya kita lihat dulu latar belakang gimana, benarnya dia rajin nggak ibadahnya. Kalau aku sih gitu ya, nggak tahu teman-teman yang lain, faith yang lain nggak, aku nggak tahu. Kalau preferensi aku seperti itu. Benar nggak keluarga baik-baiknya, kayak gitu-gitu ya. Ya kasarnya mah kita beriman tapi ada hikmat juga ya. Ada, ya diperjuangkan Ada prosesnya. lah, ya diperjuangkan lah kalau emang benar gitu. Ya boleh lah traktir, Ya apalagi cowok ya kak. apalagi cowok, martabak, kayak ya martabak. Ke keluarga juga nggak kak? Iya dong. Iya Itu kan cara mencuri hati ya. Iya, kalau perlu deketin orang tuanya dulu. Oh, siap. Itu tips dari Kak Evan guys. Deketin dulu Enggak. orang tuanya. Deketin orang Oke. Nah, kalau gitu Kak, ada nggak sih tips atau mungkin wejangan gitu ya buat adik-adik lah ya Kak, bukan anak-anak yang mungkin gitu sih kakak adik. Iya. Baik yang lagi masih proses mencari pacar iya. atau mungkin yang sekarang in relationship gitu. Ada Nah. nggak sih Kak? Jadi gini, pertama tipsnya jangan pernah percaya kalimat yang bilang cinta itu datangnya dari mata turun ke hati. Oh, oke. Jangan percaya, karena cinta atau kasih yang sejati itu justru dimulainya bukan dari mata, tapi dari hati. Oke. Hati yang apa tuh? Nah, Hati yang rindu sama Tuhan. Nah, kan kita tahu nih udah tadi, Allah itu kasih. Dia kasih dan dia pabriknya kasih. Dan tujuan hubungan itu kan menyatakan kasih Allah. Tadi kan kita udah bahas nih menyatakan kasih Allah. Kalau ada orang yang tiba-tiba banyak nuntut, ya. Kalau kamu nggak begini, aku nggak mau begitu. Kamu harusnya begini, aku nggak mau kalau kayak gitu. Nah, itu kan jadi banyak nuntut. Nah, itu kita harus tahu. Dan kayak gitu bukan berasal dari Tuhan. Kalau orang banyak nuntut, pasti bukan pasangan yang baik. Dan bukan berasal dari Tuhan. Kasih itu adalah perhatian. Lalu yang terakhir tuh, kalau dia udah nggak menyatakan kasih Allah, buru-buru lepas. oke. Kan kita udah tahu nih, Allah itu kasih, tujuan hubungan menyatakan kasih. Kalau dia nggak menyatakan kasih Allah, buru-buru lepas. Seganteng apapun itu, secantik apapun itu. Oke. Nah, itu tadi jadi topik kita hari ini dan puji Tuhan Faith Fam, aku pribadi sangat terberkati sama obrolan kita yang luar biasa dan aku yakin, aku percaya banget Faith Fam di rumah atau dimanapun pasti terberkati dan mendapatkan sudut pandang baru terutama dengan tema yang sangat hangat gitu ya tentang percintaan ini. So Faith Fam, kayak yang tadi dibilang sama Kak Evan, jadi untuk percintaan utamanya apa? Cari dulu pabriknya, cari dulu Tuhan dan kemudian sadari kalau kita udah dikasihi Tuhan dan kita sudah menikmati kasih Tuhan, dan next stepnya adalah dengan kita membagikan kasih itu dengan tujuan yang sama lewat pasangan. Oke, so terima kasih Kak Evan udah berbagi cerita dan nilai hidup yang sangat insightful dan pastinya memberkati baik aku, Faith Fam maupun semua jemaat GBI Mawar Saron. Nah, Faith Fam, kalau episode ini relate dan memberkati kamu, jangan lupa untuk subscribe YouTube ini dan juga share Faith Minutes ke keluarga dan teman-teman kamu. Nah, Faith Minutes juga hadir dalam media sosial, yaitu Instagram dan TikTok di @faithminutes untuk bisa menemani keseharian kamu di bersosial media. So, Faith Fam, selamat bertumbuh, berbuah, serta berakar lebih dalam Faith Minutes. Faith Minutes, building faith in minutes. Sampai ketemu di episode berikutnya, Faith Fam. Thank you and God bless. Shalom, Faith Fam.